Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Olivia Nanta dengan NIM 240866246. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kita akan membahas 3 hal yang penting. Yang pertama yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Lalu lanjut ke Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Dan di akhir saya akan menyampaikan pendapat pribadi saya sendiri. Yang pertama yaitu jalur jenjang dan jenis pendidikan. Pertama kita membahas tentang jalur pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada 3 jenis pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan formal, yang kedua pendidikan non formal, dan yang ketiga pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan berjenjang dan struktur seperti SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Biasanya berupa kegiatan belajar di luar sekolah, contohnya kursus, pelatihan, dan PKBM. Yang ketiga yaitu pendidikan informal, yang terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat, seperti bimbingan orang tua dan pengalaman sehari-hari. Selanjutnya ada jenjang pendidikan, yaitu tingkat pendidikan yang berkesinambungan, mulai dari pendidikan dasar sampai seperti SD dan SMP, kemudian pendidikan menengah seperti SMA dan SMK, yang terakhir yaitu pendidikan tinggi seperti universitas dan akademi. Lalu ada 3 pendidikan yang dibedakan berdasarkan tujuan dan kekhususannya. Contohnya seperti pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, akademik, profesional, dan pendidikan khusus. Misalnya SMK termasuk pendidikan kejuruan, sedangkan pesantren termasuk pendidikan keagamaan. Materi yang kedua yaitu Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Sekarang kita masuk pada bagian kedua yaitu Standar Nasional Pendidikan atau SNP. SNP ini diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Fungsinya adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Jadi, SNP digunakan sebagai acuan dan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk supaya pendidikan di Indonesia ini bisa bermutu, merata, dan relevan dengan perkembangan zaman. Prinsip dari SNP ini sendiri adalah berorientasi pada mutu, menyeluruh, dan terbuka. Artinya berlaku untuk semua jalur seperti jenjang dan jenis pendidikan. SNP ini terdiri dari 8 komponen utama, yaitu yang pertama standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan. Semua standar ini saling berkaitan untuk memastikan mutu pendidikan di Indonesia tetap terjaga. Jadi kesimpulannya menurut saya yaitu prinsip SNP yang paling penting adalah pemerataan mutu pendidikan terutama dalam hal sarana dan prasarana dan tenaga pendidik. Misalnya di sekolah dasar di daerah terpencil. Seringkali fasilitas dan jumlah gurunya masih sangat terbatas. Ya, kalau standar sarana dan pendidik bisa diterapkan secara merata, anak-anak di desa bisa mendapatkan pengalaman belajar yang sama baik dengan anak-anak di kota. Jadi, penerapan prinsip SNP secara adil dan merata sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Karena pendidikannya baik seharusnya tidak tergantung di mana kita tinggal, tapi seberapa baik sistem dijalankan.
Nah, itu tadi penjelasan saya tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami sistem pendidikan di Indonesia diatur dan dijalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.